Menantu Pahlawan Negara. Bab 411 sampai bab 420. Bab 411 Hajar. Teman, kamu berasal dari mana? Lukas melontarkan pertanyaan itu untuk menggali informasi. Dia merasa dengan kekuatan yang ditunjukkan oleh Ardika, pemuda itu pasti memiliki latar belakang yang tidak biasa. Ardika melirik lawan bicaranya itu, lalu berkata dengan dingin, cepat bawa anggotamu pergi dari sini. Tapi, tentu saja dia harus ditinggalkan di sini. Ardika mengangkat lengannya dan menunjuk Hanif. Pemuda itu yang telah memaksa Desi untuk berlutut dan memukul wajah Handoko hingga tak berbentuk seperti ini. Sebelum Hanif menerima hukuman yang setimpal atas perbuatannya, masalah hari ini tidak akan selesai begitu saja. Berani-beraninya kamu memerintahku. Ekspresi Lukas langsung berubah menjadi sangat muram. Sebelum dia bekerja sebagai manajer departemen keamanan di perusahaan milik keluarga Hanif, dia juga merupakan seorang tokoh hebat di dunia preman. Namun, Ardika malah berani memerintahnya seperti itu. Hanif juga tertawa dingin dan berkata dengan ekspresi ganas, "Hah, baru menguasai sedikit seni bela diri saja, kamu sudah menganggap dirimu hebat. Apa kamu nggak lihat ada berapa banyak orang yang aku bawa ke sini hari ini? Hanya karena kalimat yang kamu ucapkan tadi, kamu harus berlutut dan bersujud meminta maaf padaku sekarang juga. Kalau enggak, jangan harap kamu dan keluargamu bisa hidup tenang. Kak Lukas, minta anak buahmu untuk awasi dia dengan ketat. Jangan sampai dia melarikan diri." Hanif menoleh dan berpesan beberapa patah kata kepada Lukas. Lukas menganggukkan kepalanya dan berkata dengan sedingin es, dia nggak akan bisa melarikan diri. Kalaupun dia bisa melarikan diri, apa keluarganya juga bisa melarikan diri? Ardika mengerutkan keningnya. Lebih dari 100 orang di hadapannya itu bukan apa-apa baginya. Saat berada di medan perang dan menghadapi ribuan musuhnya, dia juga tidak pernah takut. Namun, dia harus memprioritaskan keselamatan istrinya dan keluarga istrinya. Dia mengeluarkan ponselnya dan bersiap untuk menelepon. Namun, tiba-tiba dia melihat sekelompok orang sedang berlari di sekitar sini. Karena seragam sama persis yang dikenakan oleh mereka, Ardika langsung mengenali identitas mereka. Sekelompok orang itu tidak lain adalah petugas keamanan grup Lautan Berlian yang dipimpin oleh Zacchaeus. Ardika langsung mengerti mengapa mereka bisa muncul di sini. Sesuai janji mereka padanya, sepulang kerja orang-orang itu sedang berlari jarak panjang sambil membawa beban sesuai standar pelatihan tentara. Grup Lautan Berlian berada tidak jauh dari sini. Apa kamu nggak dengar? Aku menyuruhmu berlutut, kalian semua harus berlutut. Kalau hari ini kalian nggak berlutut, jangan harap kalian bisa pergi. Hanif mengira Ardika sudah ketakutan. Karena itulah, dia menunjuk-nunjuk Handoko dan yang lainnya dengan lebih arogan lagi. Ardika, kenapa kamu melamun saja di sana? Kalau kamu nggak menuruti perintahnya, mereka nggak akan melepaskan kita. Teriak Desi yang sudah panik setengah mati. Saat ini, perasaannya diliputi kebencian terhadap Ardika. Tadi, dia sudah berlutut. Paling Hanif hanya akan mempermalukannya beberapa patah kata lagi, maka dia dan Handoko sudah akan dibebaskan. Namun, Ardika malah mencari masalah dengan memukul anggota pihak lawan. Tindakan menantunya itu benar-benar sudah menyulut amarah Hanif. Serang dia, karena dia nggak mau berlutut sendiri, tekan dia sampai dia berlutut. Kesabaran Lukas sudah terkuras habis. Begitu dia melambaikan tangannya, para anak buahnya langsung menerjang ke arah Ardika dengan sorot mata yang ganas. Melihat pemandangan itu, raut wajah Luna, Handoko, Desi, serta teman-teman Handoko sudah berubah menjadi pucat pasi saking ketakutannya. "Zacchaeus, cepat ke sini." Tepat pada saat ini, tiba-tiba terdengar teriakan keras Ardika. Bagaikan petir yang bergemuruh, kerasnya suara Ardika melampaui suara-suara yang ada di sekeliling tempat itu dan masuk ke dalam indera pendengaran Zacchaeus dan yang lainnya. Kak Ardika berada di sekitar sini." Zacchaeus tertegun sejenak. Begitu melihat kerumunan orang tak jauh dari sana, dia segera melambaikan tangannya dan berlari-lari kecil menuju ke kerumunan itu bersama para anggotanya. Sebelum Lukas dan yang lainnya sempat bereaksi, mereka sudah balik dikepung oleh lebih dari 100 petugas keamanan. "Kak Ardika, apa yang bisa kubantu?" Zacchaeus segera melewati kerumunan preman dan melontarkan satu pertanyaan itu pada Ardika dengan hormat. "Hajar." Sambil menunjuk Lukas dan yang lainnya, Ardika hanya mengucapkan satu kata saja, seolah-olah terlalu malas untuk berbicara. "Apa kalian sudah dengar perintah dari Kak Ardika?" "Hajar."
Zacchaeus langsung menerjang ke arah Lukas. Sebenarnya, Lukas sendiri juga cukup kuat. Namun, kalau dibandingkan dengan Zacchaeus yang merupakan ketua petugas keamanan grup Lautan Berlian, dia masih kalah telak. Dia bahkan tidak sempat menghindari satu tamparan dari Zacchaeus dan langsung terjatuh ke tanah. Sementara itu, semua anak buah Lukas juga dihajar oleh petugas keamanan lainnya hingga babak belur dan merintih kesakitan. Bab 412. Kalau suka berlutut-berlutut saja terus. Menyaksikan adegan yang terpampang nyata di hadapan mereka, Luna dan yang lainnya sangat terkejut. Hanya dengan satu teriakan dari Ardika, tiba-tiba sekelompok orang ini muncul begitu saja, lalu menghajar Lukas dan yang lainnya yang tadinya masih sangat arogan itu hingga babak belur tergeletak tak berdaya di tanah. Teman, aku adalah manajer dari Departemen Keamanan Grup Taruna, Presdir kami bernama Taufik Setiadi. Dari mana kalian berasal? Lukas merangkak bangkit dengan terhuyung-huyung dan melontarkan pertanyaan itu dengan gigi terkatup. Plak, Zacchaeus kembali melayangkan satu tamparan ke wajahnya, sampai-sampai pria itu terjatuh kembali ke tanah, lalu berkata dengan acuh tak acuh, "Cih. Grup Taruna bukan apa-apa. Aku adalah wakil manajer Departemen Keamanan Grup Lautan Berlian. Presdir kami adalah Alden, Tuan Alden." "Apa? Grup Lautan Berlian?" Saking ketakutannya, Lukas sampai buang air kecil di celana. Bagi setiap orang yang mengetahui informasi tentang dunia preman, pasti tahu seberapa kuat grup Lautan Berlian. Lukas tahu kali ini dia sudah kalah telak. Melihat pemandangan itu, Hanif ketakutan setengah mati sampai giginya bergemeletuk. Tepat pada saat ini, Ardika muncul di hadapannya. "Apa yang akan kamu lakukan?" Tanpa sadar, Hanif mulai melangkah mundur. Bam! Kerak, Ardika menendang betis Hanif, sehingga pemuda itu terjatuh berlutut ke tanah. Saking kerasnya benturan itu, tulang lututnya sampai patah. Rasa sakit yang luar biasa menjalar di sekujur tubuh Hanif, membuatnya terus merintih kesakitan. "Ini adalah balasan atas perbuatanmu yang menyebabkan ibuku berlutut di hadapanmu." Selesai berbicara, Ardika melambaikan tangannya ke arah Handoko. "Handoko, kemarilah. Berapa kali dan seberapa keras tadi dia memukulmu, sekarang giliranmu untuk membalasnya." Handoko menganggukkan kepalanya. Kemudian, dia menghampiri Hanif dan melayangkan tamparan bertubi-tubi ke wajah Hanif dengan mengerahkan seluruh kekuatannya. Plak-plak, seiring dengan terdengarnya suara tamparan tanpa henti, Hanif terus berteriak kesakitan. Handoko tidak berhenti sebelum wajah Hanif tak berbentuk ditampar olehnya. "Suruh mereka berlutut." Ardika melambaikan tangannya. "Apa kalian nggak dengar? Kak Ardika meminta kalian berlutut." Di bawah ancaman tinju dan tendangan maut para petugas keamanan, Lukas dan lebih dari 100 preman itu berlutut dengan tegak di tanah. Karena mereka suka berlutut, biarkan mereka berlutut semalaman di sini. "Zacchaeus, kalian awasi mereka." Ardika hanya melontarkan beberapa patah kata itu dengan acuh tak acuh. "Siap, laksanakan." Zacchaeus langsung menuruti perintah Ardika tanpa berkomentar apapun. Handoko dibawa masuk kembali ke dalam klinik untuk menerima pengobatan. Karena terjadi kejadian seperti ini, mereka tidak selera makan lagi. Luna mengantar teman-teman Handoko pulang. Setelah Handoko selesai menerima pengobatan, Hanif, Lukas dan yang lainnya masih berlutut di sana. Sementara itu, Zacchaeus dan yang lainnya berbaris dengan rapi untuk mengawasi mereka. Di luar kerumunan itu, ada berlapis-lapis kerumunan penonton, mereka sedang membicarakan kejadian tadi. Mendengar petugas keamanan grup Lautan Berlian menegakkan keadilan dan memberi pelajaran kepada para preman, mereka semua melontarkan pujian. Zacchaeus dan yang lainnya berdiri dengan bangga, merasa diri mereka sendiri sudah melakukan hal yang baik. Sepanjang perjalanan pulang, Desi bertanya dengan penasaran, "Ardika, kenapa petugas keamanan grup Lautan Berlian mendengar perintahmu?" "Ibu, bukankah sebelumnya ibu meminta Ardika untuk mencari pekerjaan? Dia sudah direkrut sebagai petugas keamanan di grup Lautan Berlian. Di hari pertama bekerja saja, dia sudah dipromosikan menjadi manajer Departemen Keamanan Grup Lautan Berlian dengan mengandalkan kemampuannya sendiri," kata Luna dengan bangga. Awalnya, dia masih merasa khawatir kalau dia mengatakan hal itu, Desi pasti tidak akan mempercayainya. Sekarang, Desi sudah melihat dengan mata kepalanya sendiri, jadi sudah lebih meyakinkan. "Benarkah, manajer Departemen Keamanan juga sudah termasuk pemimpin sebuah departemen?" Desi menatap Ardika dengan tatapan terkejut,
dia benar-benar takjub pada sosok menantu yang selama ini dia pandang rendah itu. Ibu, aku bukan seorang pemimpin, aku hanyalah penjaga perusahaan orang lain. Saat berbicara, seulas senyum tersungging di wajah Ardika. Mendengar kata-kata yang keluar dari mulut Ardika, Desi merasa mulai menyukai menantunya karena menantunya tidak bersikap arogan setelah menduduki jabatan sebagai seorang manajer. Saat makan malam, Desi bahkan secara khusus memasak sebuah hidangan istimewa untuk Ardika. Ardika, untung saja kamu sudah menjadi manajer Departemen Keamanan Grup Lautan Berlian. Kalau enggak, aku nggak bisa membayangkan bagaimana Hanif akan menindas kita sekeluarga. Bab 413 Bibi Luna. Grup Lautan Berlian sudah dikenal sebagai perusahaan besar di kota Banyuli. Ardika, saat kamu dan Luna menikah, Pak Alden juga menghadiri acara pernikahan kalian. Karena dia sudah mengakui kemampuanmu dan mempromosikanmu sebagai manajer, kamu harus bekerja dengan giat, jangan sampai mengecewakan kepercayaan orang lain terhadapmu. Apa kamu mengerti? Setelah memuji Ardika, Desi mulai menasihati Ardika lagi. Namun, kali ini ekspresi senang tampak jelas di wajahnya. Berbeda seperti sebelumnya, dia selalu saja mengerutkan keningnya di hadapan Ardika dan menyindir Ardika. Ardika selalu dipandang rendah oleh orang lain. Karena itulah, dia merasa sangat malu saat berinteraksi di luar. Kini, Ardika sudah menjadi manajer Departemen Keamanan Grup Lautan Berlian. Kelak, saat membicarakan tentang Ardika kepada para kenalannya, dia tidak perlu merasa malu lagi. Saat ini, makin lama melihat Ardika, Desi makin menyukai menantunya itu. Dia berkata, Ardika, besok siang kamu bisa izin nggak? Ibu, bagaimanapun juga, aku sudah menjadi seorang manajer. Aku nggak harus berada di perusahaan setiap saat. Senyuman di wajah Ardika makin cerah. Akhirnya Desi sudah mengakuinya, dia juga sangat senang. Ibu, besok siang ibu ada urusan apa? Luna tampak penasaran. Desi tersenyum dan berkata, besok bibimu sekeluarga akan datang ke kota Banyuli. Besok siang kita semua berkumpul dan makan bersama. Ardika juga ikut. Sebelumnya, dia tidak berencana memanggil Ardika untuk ikut menghadiri acara makan siang keluarga mereka karena takut mempermalukan diri sendiri di hadapan adiknya sekeluarga. Namun, Ardika yang sekarang sudah berbeda dari yang dulu. Menantunya itu sudah patut dibanggakan. Bibi sekeluarga datang, ya. Kita sudah bertahun-tahun gak bertemu dengan mereka. Luna juga sangat senang. Bibinya bernama Amanda Liwanto, lebih muda beberapa bulan dari Desi. Dalam ingatan Luna, bibinya sangat baik pada dirinya dan adiknya. Hanya saja, belasan tahun yang lalu, bibinya sudah menikah dan tinggal di tempat yang jauh. Sejak itulah, Luna tidak pernah bertemu dengan bibinya lagi. Kebetulan pamanmu dinas di tim tempur kota Banyuli, jadi bibimu dan yang lainnya baru diam-diam datang menemuiku. Kamu sendiri juga tahu biasanya kakekmu dan yang lainnya nggak mengizinkan anggota keluarga Liwanto untuk mengunjungi kota Banyuli, kata Desi. Kala itu, kakek Luna menentang keras pernikahan Desi dan Jaki. Namun, Desi tetap keras kepala, mengambil keputusan sepihak dan mendaftarkan pernikahannya dengan Jaki. Kakek Luna bukanlah orang yang berpikiran terbuka. Dia beranggapan putrinya sudah mempermalukan keluarga Liwanto. Dia tidak mengizinkan putrinya untuk kembali ke kediaman keluarga Liwanto, juga nggak mengizinkan anggota keluarga Liwanto lainnya berhubungan dengan Desi. Bahkan anggota keluarga Liwanto lainnya dilarang untuk berkunjung ke kota Banyuli. Jadi, Desi bahkan tidak memberitahu keluarga Liwanto mengenai pernikahan Luna. Luna, Handoko, besok siang kalian juga pergi ke Hotel Puritama tepat waktu, ya. Desi berpesan sekali lagi pada putra dan putrinya. Makan malam ini sangat harmonis dan menyenangkan. Keesokan harinya, Ardika pergi ke grup Bintang Dharma dan menjalani perannya sebagai presidir sejenak. Saat jam hampir menunjukkan pukul 10 pagi, dia baru berangkat ke grup Lautan Berlian. Di sini, perannya sudah menjadi seorang manajer Departemen Keamanan. Kak Ardika, kamu sudah datang, iya. Bu Tina sedang menunggumu di dalam ruangan. Begitu melihat kedatangan Ardika, Zakeus dan yang lainnya segera menyapanya. Dia tidak memberitahu Ardika saat ini raut wajah Tina tampak muram. Walaupun dia tahu Tina sedang memendam amarah pada Ardika, tetapi kemarin mereka sudah melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Alden sangat sungkan pada Ardika. Jadi, mereka merasa masalah itu bukanlah masalah besar. Tina, untuk apa dia mencariku? Setelah tertegun sejenak,
Ardika baru menyadari Bu Tina yang dimaksud oleh Zacchaeus adalah Tina, sahabat istrinya. Begitu memasuki ruangan Tina, dia melihat wanita itu melipat kedua lengannya di depan dada dan menatapnya dengan tatapan arogan. Ardika, coba kamu lihat sendiri sekarang sudah jam berapa. Sekarang sudah jam 10, kenapa kamu baru datang bekerja? Apa kamu sama sekali nggak tahu caranya mengelola waktu? Apa kamu pikir bekerja di sebuah perusahaan sama saja dengan pada saat kamu mencuci baju dan memasak di rumah? Tina langsung memarahi Ardika panjang lebar. Ardika tahu wanita itu sengaja mencari masalah dengannya. Namun, karena mempertimbangkan istrinya, dia malas mencari perhitungan dengan Tina. Jangan pikir setelah kamu menjadi manajer departemen keamanan, kamu sudah bisa berperilaku sesuka hatimu. Kalau bukan karena aku, apa kamu bisa masuk ke grup Lautan Berlian? Ayahku juga mempertimbangkan aku baru mempromosikanmu ke jabatan manajer. Kalau enggak, siapa yang mengenal kamu? Bab 414 Ardika tolong aku. Tina memarahi Ardika beberapa saat lagi. Melihat pria itu sama sekali tidak membantahnya, Tina yang sudah kehilangan minatnya itu pun pergi dengan puas. Apa mungkin ada hubungan spesial antara Kak Ardika dengan Bu Tina? Iya. Kenapa Kak Ardika nggak membantah ucapan Bu Tina? Zacchaeus dan yang lainnya tampak berdiskusi di luar. Dalam benak mereka, Ardika bukanlah orang yang bertemperamen baik. Kemarin, begitu sampai di grup Lautan Berlian saja, Ardika langsung menghajar mereka. Sebelumnya, Ardika bahkan membuat wakil presidir mereka yang satu lagi, yaitu Edric berlutut di hadapannya. Kalau bukan karena ada hubungan spesial dengan Tina, bagaimana mungkin Ardika terus mengalah pada wanita itu? Apa yang kalian bicarakan di sini? Apa kalian semua kurang kerjaan? Saat ini, tiba-tiba Ardika berjalan keluar dan memelototi mereka. Seketika itu pula, mereka langsung membubarkan diri. Makin lama, makin gak masuk akal saja pemikiran mereka. Bagaimana mungkin aku punya hubungan spesial dengan Tina? Siapa yang bisa tahan menghadapi wanita seperti itu? Ardika menggelengkan kepalanya dengan tidak berdaya. Tepat pada saat ini, seorang wanita yang mengenakan setelan formal berjalan ke arahnya. Pak Ardika, ya, aku berasal dari Departemen Administrasi Perusahaan. Hari ini adalah jadwal Departemen Keamanan untuk memeriksa keamanan gedung secara menyeluruh. Jadi, aku sengaja datang untuk memberitahu Bapak, kata wanita itu dengan sopan. Oke, nanti aku akan mengatur anggotaku untuk melakukan pemeriksaan. Setelah berpikir sejenak, Ardika merasa dirinya juga kurang kerjaan. Daripada bosan tidak ada kerjaan, lebih baik dia membantu grup Lautan Berlian membentuk sebuah sistem keamanan yang profesional, naik. Sejak dia menduduki jabatan sebagai manajer Departemen Keamanan, gaji per bulannya langsung naik dari 40 juta menjadi 200 juta. Walaupun jumlah gaji itu bukanlah jumlah yang besar bagi Ardika, dia merasa harus melakukan sesuatu untuk membalas budi Alden yang telah mengizinkannya bekerja di sini dan mendapat gaji secara cuma-cuma. Ingin membangun sebuah sistem keamanan yang profesional adalah sesuatu yang rumit. Sistem keamanan yang profesional bukan semata-mata memerintahkan puluhan hingga ratusan orang untuk berjaga di perusahaan. Bagi Ardika, sistem keamanan di Gedung Permata boleh dibilang jauh dari kata sempurna. Paling hanya bisa mencegah ada orang yang menerobos masuk dan membuat keributan besar di dalam gedung. Namun, kalau ada orang yang menggunakan 1001 macam cara untuk meracuni orang penting yang berada di dalam gedung, bahkan melakukan penembakan melalui jarak jauh, dengan kemampuan yang dimiliki oleh Departemen Keamanan Grup Lautan Berlian saat ini, tidak akan mampu mencegah hal-hal itu terjadi. Membahas tentang racun, Ardika teringat tentang peringatan yang diberikannya pada Alden kemarin. Apa dia menganggap serius peringatan dariku? Ardika memanggil Zacchaeus dan beberapa orang lainnya untuk melakukan pemeriksaan gedung. Selama proses ini berlangsung, Ardika tidak melakukan apapun, melainkan hanya mengamati dalam diam. Dia mengamati bagian-bagian mana yang perlu penjagaan sumber daya manusia, bagian-bagian mana yang harus dilengkapi dengan kamera pengawasan dengan saksama. Tak lama kemudian, sudah ada sebuah peta perencanaan yang sangat jelas dalam benaknya. Zacchaeus dan yang lainnya sangat kebingungan, tetapi mereka tidak berani bertanya. Ardika juga tidak memedulikan mereka. Saat tiba di lantai bawah di mana ruangan Alden berada, dia langsung naik ke lantai atas, meninggalkan Zacchaeus dan yang lainnya. Baginya, tidak ada masalah besar di lantai-lantai lain Gedung Permata. Kemungkinan satu-satunya orang yang
Layak menjadi target penyerangan adalah Alden. Jadi, fokus utama pembentukan sistem keamanan di dalam gedung ini adalah di sini. Setelah berkeliling sejenak, Ardika tidak menemukan keberadaan Alden. Tepat pada saat ini, tiba-tiba dia mendapatkan sebuah pesan dari Luna. Ardika, tolong aku. Begitu membuka pesan dan membaca 3 kata itu, jantung Ardika langsung berdebar dengan kencang. Dia segera menelepon Luna. Walaupun panggilan telepon masuk, tetapi tidak ada yang menjawab. Ardika segera berlari menuruni tangga. Pada saat bersamaan, dia menghubungi nomor seseorang. Jessica, cepat hubungi kantor polisi dan pasukan tempur untuk mencari keberadaan ponsel Luna secepat mungkin. Baik, merasakan niat membunuh dalam suara Ardika, Jessica yang berada di ujung telepon pun gemetaran. Luna, jangan sampai terjadi sesuatu padamu. Kalau sampai terjadi sesuatu pada Luna, dia sendiri juga tidak bisa membayangkan tindakan gila seperti apa yang akan dilakukannya. Pak Ardika, keberadaan ponsel Nona Luna ditemukan di gedung Ansa. Begitu berjalan keluar dari gedung Permata, keberadaan ponsel Luna sudah ditemukan. Gedung Ansa, kemarin grup Perve baru pindah ke gedung perkantoran itu. Bab 415 Kepanikan yang tidak perlu. Beritahu Draco untuk memerintahkan pasukan khusus Serigala mengambil kendali atas gedung Ansa dalam kurun waktu paling singkat. Teriak Ardika dengan marah. Pak Sony sudah mengirimkan orang ke sana, kata Jessica. Draco tahu betapa pentingnya Luna bagi Ardika. Begitu menerima panggilan telepon dari Jessica, dia segera menghubungi Sony. Suruh dia kirim helikopter ke sini untuk menjemputku. Begitu memutuskan sambungan telepon, Ardika langsung menerjang ke arah sebuah mobil balap di pinggir jalan, lalu membuka kursi penumpang samping pengemudi. Ah, apa yang sedang kamu lakukan? Seorang wanita berkacamata hitam berteriak dengan histeris dan menatap Ardika dengan tatapan ketakutan. Saat ini, mata Ardika tampak memerah. Ekspresinya terlihat ganas seperti pelaku kriminal yang menemui jalan buntu. Ardika menyalakan GPS di ponselnya, lalu menunjukkannya pada wanita itu. Aku harus pergi menyelamatkan orang yang sangat penting. Cepat kendarai mobilmu sesuai GPS. Cepat. Melihat wanita itu masih tercengang, Ardika langsung meneriakinya dengan marah. Saking ketakutannya, wanita itu segera menginjak pedal gas dan melajukan mobilnya. Brum-brum. Setelah mobil melaju selama beberapa saat, terdengar suara baling-baling dari arah atas mobil. Berhenti. Setelah keluar dari mobil, di bawah tatapan wanita berkacamata hitam dan pejalan kaki di sekitar tempat itu, Ardika langsung memanjat ke atas tali yang tergantung dari helikopter. Pergerakannya menaiki tali sangat cepat, benar-benar seperti orang yang sudah sangat berpengalaman. Setelah Ardika masuk ke dalam helikopter, helikopter itu segera mengudara. Tak lama kemudian, helikopter tiba di atas gedung Ansa. Lapor, Pak, kami sudah memblokade gedung Ansa dan menguasai dalam gedung. Kami nggak menemukan adanya tanda-tanda keanehan. Saat Ardika mendarat di atap gedung Ansa, dia mendapat laporan dari Sony yang sudah terlebih dahulu tiba di sini. Dengan ekspresi muram, Ardika menuruni tangga tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia segera menerjang ke ruangan Luna. Bam! Dia langsung menendang pintu ruangan istrinya hingga terbuka. Luna yang sedang serius bekerja mendongak dan menatap Ardika dengan tatapan terkejut. Ardika, kenapa kamu menendang pintu ruanganku? Asteris. Samar-samar, tampak ekspresi marah di wajah cantiknya. Melihat istrinya baik-baik saja, bahkan tidak menyadari apa yang sedang terjadi di luar, Ardika langsung menghela napas lega. Sayang, syukurlah kamu baik-baik saja. Dia langsung menghampiri sosok yang sangat berharga dalam hidupnya itu dan menarik Luna ke dalam pelukannya. Apa maksudmu, Ardika? Kenapa hari ini kamu sangat aneh? Sebenarnya apa yang telah terjadi? Wajah dan telinga Luna tampak memerah. Saat ini, perasaan marah sekaligus malu menyelimuti hatinya. Bagaimanapun juga, dia sedang bekerja. Ardika memeluknya seperti ini tanpa takut ada orang yang melihat mereka. Tadi aku menerima sebuah pesan darimu, jadi aku bergegas datang dari grup Lautan Berlian. Ardika mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan pesan itu pada istrinya. Aku nggak mengirimkan pesan untukmu, siapa yang sedang membuat onar? Luna sangat kebingungan. Dia juga mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan kepada Ardika dia sama sekali tidak mengirimkan pesan kepada Ardika. Ardika mengerutkan keningnya dan bertanya, kalau begitu, kenapa saat aku meneleponmu tadi, kamu nggak menjawab panggilan teleponku? Tadi aku sedang mengadakan rapat dengan para petinggi perusahaan.
Aku nggak membawa ponselku. Bagaimana aku bisa menjawab panggilan telepon darimu? Setelah memeriksa riwayat panggilan teleponnya sejenak, dia mendapati ada satu panggilan tak terjawab dari Ardika. Melihat ekspresi Ardika masih tampak muram, dia tersenyum dan menghibur suaminya. Sudah, pasti ada orang yang membuat onar. Aku datang dan pulang kerja seperti biasa. Aku baik-baik saja. Kamu nggak perlu berpikir banyak, ya. Ardika menganggukkan kepalanya. Tepat pada saat ini, Vania, asisten Luna mengetuk pintu ruangan Luna dan berjalan memasuki ruangan. Dia melirik Ardika sejenak, lalu berkata setelah menenangkan dirinya, Bu Luna, tadi tim tempur Kota Banyuli mengadakan latihan pemberantasan pelaku kriminal secara dadakan dengan menggunakan gedung kita sebagai lokasi latihan mereka. Sekarang latihan sudah berakhir. Pak Sony akan datang menemui Bu Luna secara pribadi untuk memberi penjelasan. Luna tertegun sejenak. Dari tadi, dia hanyut dalam pekerjaannya sendiri. Dia sama sekali tidak sadar apa yang terjadi di luar sana. Begitu Luna keluar dari ruangannya, dia mendapati ekspresi ketakutan tampak jelas di wajah para petinggi dan karyawannya. Selain itu, setiap orang dari mereka menatap Ardika dengan sorot mata yang sangat aneh. Tepat pada saat ini, Sony berjalan menghampirinya. Halo Bu Luna, aku adalah Sony. Tadi kami mengadakan latihan pemberantasan pelaku kriminal secara dadakan. Tujuan dari latihan ini adalah untuk melihat kecepatan reaksi dari para tentara. Jadi, kami nggak memberitahu perusahaan terlebih dahulu. Bab 416 Motif Terselubung. Kalau latihan yang kami adakan secara dadakan ini mengganggu jam kantor perusahaan, aku mewakili pasukan khusus kami meminta maaf kepada Bu Luna. Selesai berbicara, Sony memberi hormat kepada Luna. Luna buru-buru berkata, Pak Sony nggak perlu meminta maaf padaku. Lagi pula, sudah menjadi kewajiban kami untuk mendukung proses latihan pasukan khusus. Bagaimanapun juga, pasukan khusus bertugas untuk memberantas para pelaku kejahatan dan melindungi penduduk biasa. Terima kasih atas pengertian Bu Luna. Kedepannya, mungkin kami akan meminjam gedung perkantoran ini untuk menjadi lokasi latihan dadakan lagi. Jadi, kami harap izinkan kami untuk membangun landasan pemberhentian helikopter di atap gedung ini. Selain itu, kami juga berharap Bu Luna bisa mengingatkan karyawan-karyawan perusahaan untuk merahasiakan tentang pelatihan kami. Sony ingin melakukan persiapan secara menyeluruh. Dengan begitu, kalau kelak terjadi sesuatu pada Luna, mereka bisa segera tiba untuk menyelamatkannya. Walaupun situasi kondusif dan terkendali hari ini, tetapi mengingat identitas Ardika, mungkin saja kelak benar-benar akan terjadi kejadian seperti ini. Tidak menyadari ada yang aneh, Luna menyetujui semua permintaan Sony. Semuanya, bekerjalah dengan tenang. Ingat untuk merahasiakan kejadian tadi dengan baik. Nanti perusahaan akan mengundang seorang ahli untuk memberikan seminar mengenai hal yang berhubungan dengan kejadian hari ini. Aku harap kalian semua serius dan menjaga rahasia ini sebaik mungkin. Membahayakan keamanan negara adalah pelanggaran hukum yang sangat berat. Setelah Sony membawa anggotanya pergi, Luna secara khusus mengingatkan para karyawannya sekali lagi. Sebenarnya suami Bu Luna adalah tokoh hebat seperti apa, sampal-sampal bisa datang dengan menuruni tali dari helikopter seperti itu. Jangan coba-coba mencari tahu hal-hal yang nggak boleh kamu ketahui. Apa kamu nggak dengar Bu Luna sudah memberikan peringatan kepada kita? Siapapun yang berani menyebarkan tentang Tuan Ardika, maka akan dianggap sebagai orang yang membahayakan negara dan ditangkap. Kalau sampai hal itu terjadi, riwayatmu dan keluargamu akan berakhir. Ya Tuhan, para karyawan masih sibuk berdiskusi satu sama lain. Namun, berhubung Luna sudah kembali ke ruangannya, dia tidak mendengar pembicaraan mereka. Sementara itu, Ardika menerima panggilan telepon dari Jessica di luar. Pak Ardika, kami sudah melakukan penyelidikan. Ada seseorang yang menggunakan aplikasi peretas untuk meretas ponsel Nona Luna dan mengirimkan pesan itu pada Bapak. Ardika mengerutkan keningnya dan berkata, kalau begitu, apa orang itu sudah ditemukan? Ya, sudah ditemukan di sebuah sekolah menengah di pedesaan. Dia adalah seorang anak remaja yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Dia mengatakan ada orang yang memintanya untuk melakukan hal itu melalui sebuah aplikasi komunikasi dengan setelan pakaian edisi khusus dalam permainan ponsel sebagai imbalan. Menurut hasil penyelidikan kepolisian, nomor dan identitas yang tercantum dalam aplikasi komunikasi itu palsu. Selain itu, alamat IP-nya juga menggunakan agen dari luar negeri.
Dengan kata lain, tidak ada informasi berharga yang diperoleh dari penyelidikan ini. Setelah memutuskan sambungan telepon, Ardika mengerutkan keningnya. Dia sama sekali tidak percaya ini hanya semata-mata aksi seorang pembuat onar. Kalau begitu, motif terselubung siapa ini? Sejauh ini, dia belum menemukan petunjuk apa-apa. Ardika juga tidak tahu apa tujuan dari tindakan orang tersebut. Ardika, aku merasa hari ini kamu sangat aneh, seperti orang yang dipenuhi beban pikiran saja. Apa terjadi sesuatu? Begitu Ardika memutuskan sambungan telepon, Luna sudah berjalan menghampirinya. Apa kamu masih ketakutan dan khawatir terjadi sesuatu padaku? Aku baik-baik saja. Ardika tersenyum. Luna menatap ke dalam mata suaminya sejenak dan berkata, ayo kita pergi ke Hotel Puritama. Ibu sudah mendesakku untuk segera ke sana. Kemarin, Desi sudah memberitahu mereka bahwa Bibi Luna sekeluarga akan berkunjung ke kota Banyuli. Tuan Ardika, Nona Luna. Begitu melihat kedatangan bosnya dan istri bosnya, Hendy sang manajer Hotel Puritama segera menyambut kedatangan mereka. Belakangan ini, Luna sudah berkunjung ke sini beberapa kali. Setiap kali dia datang, Hendy selalu begitu hormat padanya. Jadi, dia sudah mulai terbiasa. Dia tersenyum dan berkata, Pak Hendy, lakukan saja pekerjaanmu. Kami bisa pergi ke ruang pribadi sendiri. Melihat Ardika menganggukkan kepala padanya, Hendy baru pergi meninggalkan mereka. Di dalam ruang pribadi, Jaki, Desi dan Handoko sudah tiba. Amanda dan Doni Setiadi, suaminya, beserta dengan sepasang putra dan putrinya, Haryo Setiadi dan Futari Setiadi juga sudah tiba. Selain mereka, masih ada seorang pemuda yang tinggi, putih, memiliki aura yang mengesankan, serta berpakaian kasual. Sebelum Ardika dan Luna memasuki ruangan, mereka sudah bisa mendengar suara canda dan tawa dari dalam ruangan. Kakak ipar, kalian sudah datang. Handoko secara pribadi membukakan pintu untuk kakaknya dan kakak iparnya. Wajah Handoko yang kemarin membengkak karena ditampar oleh Hanif sudah pulih total setelah diolesi salep dari Ardika. Kakak ipar, Luna, sejak kapan kamu punya pacar? Begitu mendengar ucapan Handoko, Amanda, Bibi Luna langsung mengerutkan keningnya. Tatapan Bibi Luna sekeluarga, beserta pemuda itu tertuju pada Ardika. Terutama sorot mata pemuda itu, sorot matanya sangat dingin. Bab 417 Saingan Cinta. Amanda, Luna sudah menjalin hubungan dengan Ardika cukup lama. Kamu sendiri juga tahu bagaimana situasi keluarga kami, jadi aku belum sempat memberi tahu kalian. Desi tidak mengatakan Luna dan Ardika sudah menikah. Walaupun boleh dibilang situasi saat itu cukup sulit, tetapi kalau mengatakan secara langsung bahwa Luna dan Ardika sudah menikah tanpa memberitahu adiknya sekeluarga sebelumnya, maka suasana Makali bersama ini akan berubah menjadi sangat canggung. Jadi, sebaiknya nanti saja dia baru memberitahu mereka. Oh, namamu Ardika? Iya, aku adalah bibinya Luna. Amanda mengamati Ardika dari ujung kepala hingga ke ujung kaki, ekspresinya tampak agak canggung. Awalnya, dia berencana untuk memperkenalkan seorang pemuda untuk keponakannya. Hal yang lebih membuatnya canggung lagi adalah dia sudah membawa pemuda itu ke sini, bahkan berada dalam ruangan ini. Halo Bibi, halo Paman, halo semuanya. Ardika menyapa Amanda sekeluarga. Sebelumnya, Luna sudah memberitahunya nama lengkap mereka. Doni, Paman Luna bekerja di tim khusus, adalah sosok yang pendiam. Jadel dia hanya menanggapi Ardika dengan menganggukkan kepalanya. Futari dan Haryo hampir seumuran dengan Handoko, Haryo bahkan sedikit lebih muda dibandingkan Handoko. Futari menyapa Ardika dengan panggilan kakak dengan sopan dan terkesan jaga jarak. Sementara itu, Haryo mendengus dingin. Sambil mengamati Ardika dari atas ke bawah, dia berkata, wajah biasa-biasa saja, selera berpakaian juga nggak bagus. Kalau dibandingkan dengan Kak Xavier, kamu bahkan nggak mencapai 1% dari Kak Xavier. Bagaimana caranya kamu bisa menaklukkan hati Kak Luna? Wajah, selera berpakaian, Ardika memang kurang memahami cara penilaian dan pengungkapan anak muda zaman sekarang. Dia melirik pemuda yang duduk di samping itu sekilas. Kak Xavier yang dimaksud oleh Haryo pasti dia, kan? Handoko memelototi Haryo dan berkata, Haryo, kamu jangan berbicara sembarangan. Memangnya apa gunanya wajah dan selera berpakaian? Kak Ardika sangat hebat. Dia nggak butuh hal-hal seperti itu. Dalam lubuk hatinya, kakak iparnya adalah sosok yang serba bisa,
jadi tentu saja dia tidak bisa terima kakak iparnya direndahkan oleh orang lain seperti itu. Hario juga enggan menyerah begitu saja, dia bersikeras berpegang teguh pada opininya. Kak Xavier adalah lulusan universitas terkenal dari luar negeri, keluarganya sangat kaya, ayahnya adalah atasan ayahku. Kamu belum pernah melihat betapa luasnya dan megahnya villa milik keluarganya. Aku merasa Kak Xavier baru cocok dengan Kak Luna. Cocok apaan? Luna adalah kakakku, bukan kakakmu. Aku yang berhak menentukan siapa yang lebih cocok dengan kakakku. Kamu hanya berhak menentukan siapa yang cocok dengan kakakmu sendiri. Kalau bukan karena ada orang tuanya di sini, Handoko ingin sekali menerjang ke arah Hario dan menghajar adik sepupunya itu. Melihat dua bocah itu mulai bertengkar dengan sengit, orang-orang yang berada di dalam ruangan tidak tahu harus berkata apa. Plak, Luna memukul bagian belakang kepala adiknya dan berkata, kamu juga nggak berhak menentukan siapa yang lebih cocok denganku. Sudahlah, jangan ribut-ribut lagi. Hario baru ada kesempatan berkunjung ke kota Banyuli. Bukankah saat kamu masih kecil, kamu sangat suka bermain dengannya? Kenapa kalian malah bertengkar? Siapa yang suka bermain dengan orang yang matre sepertinya? Handoko mendengus. Saat Hario hendak memperdebatkan ucapan Handoko lagi, Xavier menariknya dan berkata, kamu nggak perlu memujiku lagi. Latar belakang keluargaku nggak bisa mewakili apapun. Nggak peduli seberapa banyak uang keluargaku, bukan aku yang menghasilkannya. Setelah ditengahi oleh Luna dan Xavier, suasana canggung di dalam ruangan pun menghilang tanpa meninggalkan jejak. Xavier, kamu benar. Pantas saja sepulang dari luar negeri kamu nggak bersedia menerima bantuan dari keluargamu, melainkan merintis bisnis sendiri. Hanya dalam kurun waktu beberapa tahun saja, aset perusahaanmu sudah mencapai ratusan miliar. Aku juga berharap kelak Hario bisa sehebat kamu, kata Amanda sambil tersenyum. Selesai berbicara, dia mengalihkan pandangannya ke arah Luna dan berkata, Luna, kamu masih ingat Xavier, kan? Ketika kamu masih kecil, kamu membawa adik-adikmu bermain ke tempat kerja pamanmu. Saat kalian sedang bermain, Xavier yang membantu kalian menghajar anak-anak yang menindas kalian. Luna hanya menanggapi dengan, singkat. Kejadian itu sudah berlalu sangat lama. Luna, setelah belasan tahun berlalu, kita bertemu lagi. Xavier bangkit dari tempat duduknya, lalu tersenyum dan berkata, aku ingat setiap kali liburan, kamu akan pergi bermain ke rumah bibimu. Saat itu, aku sering menanyakan tentang pelajaran darimu. Kala itu, aku sudah merasa kamu sangat pintar dan sangat baik. Sekarang, setelah belasan tahun berlalu, kamu menjadi lebih hebat lagi. Terima kasih. Luna mengulurkan tangannya dan berjabat tangan dengan pria itu sejenak. Xavier sengaja membahas momen-momen indah Luna, agar memberikan sedikit kesan baik pada wanita itu. Melihat pemandangan itu, Ardika mengerutkan keningnya. Sepertinya Xavier memendam perasaan pada Luna. Bab 418 Castella. Dari perilaku pria itu, Ardika mendapati bahwa Xavier menyukai Luna. Namun, dia tidak berkomentar apapun. Bagaimanapun juga, istrinya adalah seorang wanita yang sangat hebat. Jadi, wajar saja kalau ada banyak orang mengejar istrinya. Xavier bukan orang pertama, juga bukan orang terakhir. Ardika tidak mungkin melumpuhkan setiap orang pria yang menyukai istrinya. Selama pria yang menyukai istrinya tidak seperti Tony dan Renaldi yang menggunakan cara licik untuk mendapatkan istrinya, dia tidak akan menggunakan kekerasan. Ardika juga tidak merasa tertekan dengan keberadaan Xavier. Pria itu belum layak dianggap serius. Paman Jaki, Bibi Desi, kali ini aku datang ke kota Banyuli dengan membawa sedikit hadiah untuk kalian. Saat ini, Xavier berjalan menghampiri orang tua Luna dengan membawa beberapa bungkusan. Desi segera melambaikan tangannya dan berkata, ya ampun, kita baru pertama kali bertemu, tapi kamu sudah membawakan banyak hadiah untuk kami. Bagaimana kami bisa menerima semua ini? Tentu saja mereka menyadari Xavier memendam perasaan pada Luna. Namun, Luna sudah menikah dengan Ardika. Walaupun Xavier adalah seorang pemuda yang hebat, tetapi pemuda itu tidak mungkin bisa bersama putri mereka. Jadi, bagaimana mungkin mereka bisa menerima hadiah pemberian Xavier? Seakan-akan bisa membaca pikiran mereka, Xavier tersenyum dan berkata, hanya beberapa hadiah sederhana saja, nggak seberapa. Paman, Bibi, kalian jangan berpikir banyak. Sebagai kaum muda, sudah sewajarnya aku memberikan sedikit hadiah untuk kalian. Bagaimanapun juga, ini adalah pertemuan pertama kita.
Amanda juga ikut membujuk kakaknya, "Kak, terima saja. Seharusnya kami yang membawa hadiah untuk kalian. Tapi, Xavier mengatakan pada kami dia sudah mempersiapkan hadiah untuk kalian. Ini adalah bentuk niat baik Xavier. Lagi pula, bukan hadiah yang mahal." Karena sudah dibujuk sedemikian rupa, Desi terpaksa menerima bungkusan-bungkusan hadiah tersebut. Xavier memberikan sebuah alat pijat kaki untuk Jackie. Karena seharian duduk di atas kursi roda, fungsi kaki Jackie sudah menurun drastis. Ardika sering berjongkok di hadapan ayah mertuanya untuk memijat kaki Jackie, agar peredaran darah di kaki Jackie tetap lancar. Sementara itu, Desi mendapatkan seperangkat alat kosmetik. Kalau dilihat-lihat, hadiah-hadiah ini memang tidak seberapa. Apalagi bagi Xavier yang sudah memiliki aset ratusan miliar di usia semuda ini, pemberian hadiah kepada Jackie dan Desi ini hanya sebagai sebuah bentuk niat baik darinya. Karena itulah, pada akhirnya Jackie dan Desi bisa menerima pemberian dari Xavier dengan tenang. Handoko juga mendapatkan sepasang sepatu air Jordan model kolaborasi dengan merek lain yang bernilai beberapa juta. Dia merasa Xavier pasti datang untuk merebut kakaknya dari kakak iparnya, jadi dia tidak ingin menerima hadiah tersebut. Dia mau menyuapku hanya dengan sepasang sepatu air Jordan. Kak Ardika bahkan sudah menghadiahkan Ferrari 488 untukku. Karena takut suasana menjadi tidak menyenangkan, Desi menasihati Handoko beberapa patah kata. Pada akhirnya, Handoko terpaksa menerima hadiah itu. Xavier adalah anak yang tahu sopan santun. Walau Paman Luna adalah bawahan ayahnya, selama bertahun-tahun ini Xavier selalu bersikap rendah hati dan hormat pada kami. Setiap kali bertamu ke rumah kami, dia selalu membawakan sedikit hadiah untuk Futari dan Hario, kata Amanda sambil tersenyum, memuji pemuda yang ingin dijodohkannya pada keponakannya itu. Mendengar ucapan adiknya, Desi menganggukkan kepalanya. Xavier memang pemuda yang sangat hebat. Namun, sayang sekali menantunya, Ardika juga cukup hebat. Seorang manajer Departemen Keamanan Grup Lautan Berlian, tentu saja dipandang tinggi oleh orang lain. Saat dia tiba di Hotel Puritama hari ini, dia mendapati Hendy sangat hormat pada keluarganya. Semua ini pasti karena Ardika. Tepat pada saat ini, Xavier mengalihkan pandangannya ke arah Ardika dan menyunggingkan seulas senyum bersalah. "Maaf, Ardika, Paman Doni dan yang lainnya nggak pernah menceritakan tentangmu padaku, jadi aku nggak membawa hadiah untukmu." Diam-diam, semua orang menganggukkan kepalanya mereka. Xavier menyukai Luna, tetapi dia malah sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda kebencian pada Ardika yang sudah selangkah lebih cepat mendapatkan Luna. Benar-benar hal yang sangat jarang terjadi. Dia adalah pria yang rendah hati dan elegan. Kalimat itulah yang terbersit dalam benak Luna ketika melihat perilaku Xavier. "Nggak masalah." Ardika hanya tersenyum. Dia melirik bungkusan terakhir yang ada dalam genggaman Xavier. Karena hadiah itu bukan untuknya, maka seharusnya untuk Luna. Benar saja, selesai berbicara Xavier berjalan menghampiri Luna dan mengeluarkan sebuah kotak kecil dalam bungkusan tersebut. "Luna, ini adalah hadiah dariku untukmu." Di bawah tatapan penasaran semua orang, Xavier membuka kotak itu perlahan dan menyodorkannya ke hadapan Luna. "Wah, Castella!" Tiba-tiba, terdengar suara teriakan heboh menggema di seluruh ruangan. Futari tampak menutup mulutnya dan menatap kotak kecil itu dengan tatapan iri. Bab 419 karena ini adalah barang palsu. Begitu kotak kecil itu dibuka, tatapan semua orang di dalam ruangan langsung berbinar. Sekuntum mawar berwarna merah muda di telapak tangan Xavier memancarkan cahaya berwarna merah muda yang membuat semua orang terhipnosis saat melihatnya. Semua orang tahu, itu bukanlah mawar yang sesungguhnya, melainkan sebuah berlian. Berlian ini memancarkan cahaya berwarna merah muda yang sangat indah. Ditambah lagi, ia dikerjakan dengan teknik pemotongan yang hampir sempurna. Karena itulah, saat pertama kali melihatnya, orang-orang mengiralah adalah sekuntum mawar berwarna merah muda. Terutama beberapa orang wanita yang berada di dalam ruangan ini, mereka tampak terhipnotis dengan keindahan berlian itu. Saking indahnya berlian itu, ia mampu mengguncang hati para wanita. "Futari, Castella itu apa?" tanya Amanda pada putrinya dengan penuh semangat. Futari menjawab pertanyaan ibunya dengan penuh semangat, "Castella adalah nama kalung berlian ini." Beberapa hari yang lalu, kabar seorang aktris yang sangat terkenal gagal mendapatkan Castella ini di pelelangan menggemparkan media sosial. Menurut kabar yang beredar, kala itu di pelelangan khusus Castella,
ada seorang pemuda kaya raya misterius yang berhasil mendapatkannya dengan mengeluarkan uang sebesar 20 miliar. Aku nggak menyangka pemuda kaya raya misterius itu adalah Kak Xavier. Dalam sekejap, semua orang di dalam ruangan itu menatap Xavier dengan tatapan terkejut. Xavier mengeluarkan puluhan miliar untuk membeli kalung Castella ini, lalu menghadiahkannya kepada Luna. Luna menatap Xavier dengan tatapan sedikit terkejut, seolah-olah tidak menyangka pria itu sampai melakukan hal seperti itu demi dirinya. Luna, beberapa hari yang lalu, aku tahu akan datang ke kota Banyuli untuk menemuimu, jadi aku berencana untuk menghadiahkan seuntai kalung Castella untukmu. Aku merasa aktris wanita itu nggak cocok mengenakan kalung ini. Hanya kamu yang layak memakai kalung ini. Enggak, lebih tepatnya adalah hanya kalung Castella ini yang layak untukmu. Apa kamu menyukainya? Tanya Xavier sambil tersenyum. Hadiah ini terlalu mahal, aku nggak bisa menerimanya. Luna menggelengkan kepalanya tanpa ragu. Xavier sudah menebak Luna pasti akan menolak pemberiannya. Dia berkata, sebenarnya, nilai Castella ini nggak ada bedanya dengan hadiah beberapa ratus ribu hingga jutaan yang kuberikan pada ayah dan ibumu. Ini hanya merupakan bentuk dari niat baikku pada teman lamaku. Tapi di mataku, ini terlalu mahal dan berharga. Xavier, terima kasih. Bentuk niat baik seorang teman gak harus dengan pemberian barang. Aku sudah memahami niat baikmu. Luna tetap menolak pemberian Xavier, lalu berbalik dan duduk kembali. Kilatan kekecewaan melintas di mata Xavier. Tiba-tiba, dia melakukan sebuah tindakan di luar bayangan semua orang. Dia mengangkat lengannya, lalu melemparkan kalung itu ke dalam tempat sampah di dalam ruang pribadi. Klang, jantung orang-orang di dalam ruangan seolah-olah juga ikut terjatuh ke dalam tempat sampah. Kalung bernilai puluhan miliar itu dibuang begitu saja oleh Xavier ke dalam tempat sampah. Xavier, kenapa kamu membuang kalung itu? Luna menoleh dan menatap pria itu dengan tatapan terkejut. Xavier tertawa canggung dan berkata, karena kamu nggak menginginkannya, maka kalung itu sudah kehilangan harganya. Aku selalu beranggapan bahwa berlian sendiri sama sekali nggak ada nilainya tergantung pada siapa yang memakainya. Tapi, bagaimanapun juga, kalung itu bernilai 20 miliar. Luna adalah seorang wanita yang baik hati. Melihat Castella dibuang begitu saja, kilatan rasa bersalah melintas di matanya. Dia bangkit dari tempat duduknya, hendak mengambil kalung itu kembali dari tempat sampah. Namun, tepat pada saat ini, ada pergerakan seseorang jauh lebih cepat darinya. Seseorang sudah mengambil Castella itu dari tempat sampah. Ardika menggenggam kalung berlian itu, lalu mengalihkan pandangannya ke arah Xavier. Ucapan Xavier memang benar. Berlian ini sendiri sama sekali nggak ada nilainya. Jangankan 20 miliar, sepeser pun nggak. Kalau Luna yang memakainya, aku malah merasa ada sebuah beban di lehernya. Karena ini adalah barang palsu. Selesai berbicara, dia langsung menangkupkan tangannya. Seketika itu pula, berlian Castella seberat 20 gram yang dikenal sebagai berlian yang terbuat dari bahan yang paling keras di dunia ini langsung hancur berkeping-keping. Bab 420 Hati Peri. Bam! Semua orang hanya mendengar tiba-tiba ada suara ledakan yang keras dari dalam genggaman Ardika. Saat dia membuka kembali tangannya, batu berlian berwarna merah muda yang tadinya utuh dan seberat 20 gram berubah menjadi butiran-butiran kristal yang tak terhitung jumlahnya. Saat jari-jari Ardika terbuka, butiran-butiran kristal yang tak terhitung jumlahnya itu pun terjatuh berserakan di lantai. Semua orang di dalam ruangan menatap Ardika dengan tatapan terkejut. Menghancurkan sebuah berlian begitu saja. Bagaimana dia bisa melakukannya? Berlian adalah bahan yang dikenal paling keras di dunia. Hal itu mustahil dilakukan, kecuali berlian itu benar-benar merupakan berlian palsu seperti yang dikatakan oleh Ardika. Mulut Xavier tampak berkedut-kedut, dia juga menatap Ardika dengan lekat tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tentu saja dia tahu Castella itu asli atau palsu. Sertifikat identifikasi berlian itu masih tersimpan dengan baik di rumahnya. Bagaimana mungkin Castella itu palsu? Namun, Ardika menghancurkan Castella itu dengan tangan kosong. Dengan begitu, biarpun Castella itu asli, tetap saja akan berubah menjadi palsu. Kalau orang lain, mungkin sudah marah besar. Namun, Xavier tetap tenang. Dia tersenyum pada Ardika dan berkata, ini adalah kecerobohanku. Saat pertama kali melihat Castella palsu itu, aku langsung terpikat olehnya. Aku merasa ia sangat cocok untuk Luna, jadi aku nggak meminta ahli untuk mengidentifikasinya.
Sekarang, aku harus berterima kasih padamu, Ardika. Kalau bukan karena penglihatanmu bagus dan mendapati berlian itu adalah berlian palsu, saat Luna memakainya dan suatu hari nanti ketahuan oleh orang lain itu adalah berlian palsu, dia malah akan menjadi bahan tertawaan orang. Sambil berbicara, dia membungkukkan badannya kepada Luna dan meminta maaf. Kamu nggak perlu meminta maaf padaku. Biarpun berlian itu adalah berlian palsu, tapi menurutku ia sangat indah. Ardika, kamu malah langsung menghancurkannya begitu saja. Sayang sekali, kata Luna, bahkan dia memelototi Ardika. Dia tidak peduli kastela itu asli atau palsu, bernilai 20 miliar atau tidak, yang terpenting adalah kalung berlian itu memang indah. Ardika tersenyum pada Luna, lalu melirik Xavier sekilas. Pria itu jauh lebih sulit disingkirkan dari yang dia bayangkan. Awalnya, dia mengira dengan dia menghancurkan berlian ini, maka Xavier akan marah besar. Namun, siapa sangka alih-alih marah, pria itu malah berterima kasih padanya. Pria itu tidak hanya meredakan suasana canggung karena masalah berlian palsu, melainkan menunjukkan sikap berbesar hati, agar menambah kesan baik Luna padanya. Xavier berkata, Luna, kamu jangan menyalahkan Ardika. Tindakannya sudah benar, barang palsu memang harus langsung dihancurkan. Setelah mengucapkan beberapa patah kata untuk membela Ardika, Xavier berkata, Luna, lain kali, aku akan membeli kalung berlian asli sebagai bentuk permintaan maafku padamu. Saat itu tiba, Ardika pasti nggak akan menghancurkannya lagi. Ardika, benar, kan? Xavier melemparkan seulas senyum lebar pada Ardika. Ardika mengerutkan keningnya. Diam-diam, dia sudah memberi peringatan kepada pria itu. Namun, dia tidak menyangka, pria itu tidak hanya masih memikirkan Luna, melainkan malah makin menjadi-jadi. Ardika berjalan menghampiri Luna dan merangkul istrinya. Melihat pemandangan itu, Xavier mengerutkan keningnya. Tepat pada saat ini, Ardika berkata, Xavier, kamu nggak perlu repot-repot lagi. Memberi hadiah kalung berlian adalah kewajibanku sebagai seorang suami. Aku sudah pernah menghadiahkannya pada Luna dan dia sedang memakainya. Selesai berbicara, Ardika mengeluarkan kalung yang tergantung di leher Luna. Kalung itu tidak lain adalah hati peri yang dia hadiahkan pada Luna di hari ulang tahun Luna sebelumnya. Wah, begitu melihat kalung hati peri itu, Amanda dan Futari langsung bersorak dengan heboh saking takjubnya. Hati peri itu tampak berkilauan, jauh lebih indah 10 bahkan 100 kali lipat dibandingkan kastela tadi. Desi sudah pernah dibuat terkesima oleh kalung itu. Namun, sama seperti Luna, selama ini mereka menganggap kalung itu sebagai barang palsu. Jadi, mereka tidak menunjukkan reaksi yang berlebihan. Ardika, apa kamu bisa menghancurkan berlian ini juga? Tanya Xavier sambil tersenyum. Dia tahu Ardika bisa menghancurkan berlian asli. Dia sengaja berbicara seperti itu untuk mengisyaratkan kepada semua orang di ruangan ini bahwa itu juga berlian palsu. Berlian asli juga merupakan barang palsu. Ardika tersenyum, lalu mengalihkan pandangannya ke arah Futari dan berkata, Futari, karena kamu lebih mengenal tentang berlian, kalau begitu apa nama kalung ini? Apa kamu bisa mengenalinya?